Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat kuota ya, nikmat kuota, sehingga nikmat kuota dan nikmat handphone dan juga nikmat baterai ya. Sehingga kita pada malam hari ini bisa mengikuti kelas desain kedua dari tim media dan jaringan LDK Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selamat berikan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa menjadi umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Oke, selamat datang teman-teman semua. Kali ini kita bertemu di kelas desain kedua dari tim media dan jaringan LDK Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kelas yang pertama itu kalau nggak salah kita laksanakan di sebelum Idul Adha. Jadi sekitar sepekan sebelum Idul Adha itu berarti pertengahan Juli ya. Nah, itu kita laksanakan kelas desain pertama. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan sambung dengan kelas desain kedua dengan judul membuat microblog dengan mantap sekali. Nanti secara lebih detailnya akan disampaikan oleh pembicara kita pada malam hari ini yaitu Kak Fani Rizky. Oke, sebelum kita memulai acara kita, lebih baik kita membuka acara kita pada malam hari ini agar Allah turunkan keberkahan ya kepada acara kita sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat ya untuk diri kita dan untuk orang lain di sekitar kita dan juga umat manusia secara umumnya. Oke, untuk memulai kelas desain kedua membuat microblog dengan Inkscape malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu akan ada penyampaian tilawah yang akan disampaikan oleh saudara kita Kak Ahmad Jumaidi. Monggo Kak Ahmad Jumaidi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Rezal yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca tilawah. Sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disampaikan terima kasih kepada Kak Ahmad Jumaidi yang telah menyampaikan tilawah Al-Quran. Semoga dengan tilawah itu kita yang mendengarkan dan Kak Ahmad Jumaidi yang membaca mendapatkan keberkahan dari Quran itu sendiri. Amin. Oke, selanjutnya kita akan ada sambutan dari Kepala Departemen Media dan Jaringan LDK Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan disampaikan langsung oleh Kak Asti Nurul Fitriah. Kepada Kak Asti dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu bil rabbi bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Asti Nur Fitriah yang pada tahun ini alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi Kepala Departemen Media dan Jaringan di Lembaga Dakwah Kampus Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi di LDK Sunan Kalijaga Yogyakarta ini ada namanya Departemen Media dan Jaringan. Nah, di Departemen Media dan Jaringan ini ada salah satu program rutinnya yaitu pelatihan desain. Nah, jadi pelatihan desain ini insya Allah akan diadakan setiap sebulan sekali dengan pemateri yang insya Allah mantap-mantap. Nah, jadi teman-teman yang semisal mau belajar desain atau bisa aktif mengikuti mengikuti pelatihan desain di departemen kami, kan udah ada grupnya teman-teman ya. Nah, insya Allah juga kali ini pelatihan desain itu langsung diisi oleh pemateri yang bagus banget nih. Ada Kak Fani Rizky. Nah, Kak Fani Rizky ini merupakan staf media dan jaringan LDK Sunan Kalijaga juga sebagai konten kreator. Nah, mungkin karena udah larut malam, mungkin sambutannya cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disampaikan terima kasih kepada Kak Asti yang telah menyampaikan sedikit sambutan. Oke, kita sekarang menuju ke inti acara, yaitu akan ada pelatihan kelas desain membuat microblog menggunakan yang kali ini akan disampaikan Kak Fani Rizky. Mungkin kita cek suara dulu. Kak Fani Rizky, apakah bisa mendengar? Tes. Masuk Oke. suaranya? Oke, masuk. Oke, sepertinya Kak Fani Rizky sudah ready ya ini. Oke, teman-teman silakan sambil itu ya, yang udah buka laptop, yang udah download Inkscape, sambil langsung memperagakan lah ya intinya itu. Oke, yang belum bisa juga sambil diperhatikan ya, insya Allah nanti ada rekamannya juga yang bisa diulang-ulang. Oke, langsung saja layar Zoom ini saya serahkan kepada Kak Fani Rizky. Monggo, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, selamat malam nih teman-teman semuanya. Selamat bergabung ya di kelas desain yang kedua yang diadakan oleh Departemen Media dan Jaringan Lembaga Dakwah Kampus LDK Sunan Kalijaga. Nah, selamat datang juga nih buat 45 orang yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Cek suara dulu ya.
suara saya apakah sudah cukup terdengar dengan jelas atau putus-putus nih teman-teman? Bisa jawab di kolom komentar. Sangat jelas. Oke, jelas ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya mau nyapa dulu nih ke teman-teman. Bisa sebutkan ya asalnya dari mana di kolom komentar, silahkan. Kalau ada yang dari LDK juga boleh banget disebutin nama LDK-nya. LDK-nya dari mana? Panitianya juga boleh. Ya, coba di chat di kolom komentar teman-teman dari mana aja nih asalnya. Tes. Oke, ini udah ada dari Ega Putri ya, dari sebentar. Chat. Oke, Ega Putri dari Banjarmasin. Oke, dari LDK FPMI apa ini? UNED ya. Kemudian dari Desi Dwi Nilam dari Unhas Jember. Masya Allah, banyak ya yang dari LDK. Ada yang Surabaya. Oke, Masya Allah. Oke, selamat datang ya sekali lagi. Sekarang udah 46, alhamdulillah. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, seperti yang sudah disampaikan oleh MC ya, Mas Rezal. Jadi nama saya Fani Rizky Nur Fadilah, Angkatan 2019, Program Studi Fisika di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan kebetulan di sini menjadi kader lembaga dakwah kampus, tepatnya sebagai staf di Departemen Media dan Jaringan. Oke. Sebelumnya saya juga minta maaf nih kepada teman-teman semuanya, khususnya peserta kelas desain yang pertama ya. Seharusnya saya yang menjadi pemateri sebelum Idul Adha lalu, tapi qadarullah saya sakit sehingga mengharuskan panitia untuk mencari penggantinya. Dan alhamdulillah saat ini Allah berikan saya kemudahan untuk berbagi manfaat kepada teman-teman semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita nih akan belajar bersama-sama untuk membuat sebuah karya desain grafis berupa microblog. Saya izin share screen sebentar ya. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Share screen-nya sudah kelihatan ya? Oke, mudah-mudahan teman-teman juga udah standby ya untuk persiapannya, laptopnya, aplikasinya, bahan-bahan materinya, dan lain sebagainya. Nah, buat yang belum, silahkan segera dipersiapkan. Sudah ada linknya di grup dan di kolom chat ya, teman-teman. Mungkin panitia bisa bantu untuk mengirimkan linknya lagi di kolom chat agar memudahkan teman-teman. Ya, jadi bahannya itu ada 2 font, yaitu font bebas dan font Poppins. Ada PNG juga, palet warna, dan isi kontennya. Oke. Saya sarankan untuk menggunakan 2 device ya, teman-teman. Satu laptop untuk menyimak materi, satu laptop untuk prakteknya, dan satu HP untuk menyimak materinya. Ya, tapi kalau ada yang bisanya cuma satu device, nggak masalah, teman-teman. Silahkan. Dan saya sarankan juga untuk menggunakan mouse agar lebih leluasa untuk menggerakkan mouse-nya. Oke, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan, saya beri pengantar sedikit ya tentang materi kita pada malam hari ini, yaitu membuat microblog menggunakan aplikasi Inkscape. Taib, sebelumnya Ana ingatkan juga nih untuk teman-teman, khususnya untuk diri saya sendiri ya, agar senantiasa menjaga niat kita, meluruskan tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berkumpulnya kita pada malam hari ini, yaitu untuk belajar desain. Semoga apa yang kita sharingkan di sini dapat bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ini juga yang menjadi alasan bagi saya pribadi, kenapa saya suka mengembangkan skill saya di bidang desain grafis dan ilustrasi gitu. Selain sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan, juga yang terpenting dan yang paling utama itu adalah sebagai langkah saya untuk bisa bermanfaat serta harapannya dapat menjadi pahala jariah dari apa yang saya sebarkan di sosial media. Oke, jadi ini bisa jadi motivasi juga ya buat teman-teman, kenapa kita harus belajar desain, apalagi di zaman yang serba digital ini, sangat dibutuhkan sekali nih skill desain grafis gitu, baik untuk organisasi, untuk personal branding mungkin, untuk bisnisnya teman-teman, dan sebagai media dalam menyebarkan agama Islam itu juga sangat penting ya teman-teman. Oke, next ke materi teman-teman.
malam ini insya Allah kita akan membuat microblog kan ya. Nah, microblog itu apa sih teman-teman? Oke, jadi sesuai dengan namanya, microblog itu terdiri dari dua kata, yaitu mikro dan blog. Mikro artinya mini, dan blog itu adalah platform yang berisi artikel. Jadi, microblog itu adalah platform artikel mini yang menyatu dengan gambar. Maksudnya, bukan seperti blog pada umumnya ya. Tetapi microblog pada Instagram itu didesain lebih pendek dengan ciri-ciri judulnya itu besar dan kontras dan cenderung kontras gitu warnanya. Seperti ini teman-teman contohnya. Bisa teman-teman lihat. Ini saya ambil dari akun Fadilat Syah. Masya Allah, microblognya bagus-bagus isinya, berbobot semua. Dan ini dari akun Suheb Sezan. Teman-teman bisa cari ya nanti ya di Instagram. Ini namanya microblog ya. Jadi fontnya itu besar, warnanya juga kontras dengan background-nya gitu. Dipadukan juga dengan gambar-gambar seperti ini. Oke, Toyib, kita masuk ke prakteknya. Ini udah disiapkan ya bahan-bahannya ya, laptopnya, terus fontnya udah diinstal, jangan lupa diinstal. Cara menginstalnya saya harap udah bisa ya teman-teman. Kalau semisal ada yang belum bisa, boleh komentar, nanti diajarkan itu di sini. Oke, saya rasa udah bisa. Langsung aja teman-teman. Kita masuk ya ke prakteknya. Kalau semisal nih ada teman-teman yang ketinggalan atau ada pertanyaan di tengah-tengah materi, itu nggak apa-apa, langsung aja sampaikan di kolom komentar gitu. Kalau saya terlalu cepat dalam menyampaikan materi, juga langsung aja diingatkan ya teman-teman. Intinya kita di sini sama-sama belajar, jadi jangan sungkan bertanya jika belum ada yang dipahami. Jangan sungkan juga untuk mengkoreksi apabila ada yang salah dari perkataan saya gitu. Nah, insya Allah kita akan membuat microblog seperti ini ya. Sudah ada di drive-nya ya, di link bahan materi, itu sudah ada hasil prakteknya, itu akan seperti apa. Insya Allah nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slide ya, 8 slide. Insya Allah cukup ya dalam waktu 1 jam. Kalau semisal nggak cukup ya, nanti saya kembalikan ke teman-teman nih, mau dilanjutkan atau sudah dicukupkan aja gitu. Oke, kita langsung masuk ya ke materinya. Yang pertama, kita kenalkan ini lembar kerja dari Inkscape. Teman-teman kalau udah diinstal bisa dibuka ya. Untuk menginstal fontnya, sebelum dibuka aplikasinya ya teman-teman, biar kebaca. Soalnya kalau sambil dibuka aplikasinya baru diinstal fontnya, nanti fontnya tidak terbaca gitu. Nah, ini yang kotak di sini, itu namanya adalah kanvas. Kanvas untuk menggambar, tapi tidak terpaku pada kanvas pun teman-teman bisa desain di luar itu gitu. Nah, di sini kita pakai ukuran kanvas 4:3 atau 1080 kali 1350 pixel. Kalau nggak salah segitu ya teman-teman. Oke. Cara buatnya, teman-teman pakai ini ya, rectangle, kotak yang sebelah kiri, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Diklik, kemudian teman-teman buat kotak. Nah, untuk ukurannya, nah di sini di atas, di menu atas itu ada tempat untuk mengganti ukuran. Kita ganti ukuran ini ya, jadi pixel ya, pixel, satuannya jadi pixel. Kemudian ini diganti, weight-nya diganti 1080 dikali 1350. Begitu. Ukurannya segini ya, karena di Instagram itu kan bisa terdiri dari 2 ukuran ya, kalau nggak salah. Ukuran 1:1 dan ukuran 4:3. Jadi untungnya 4:3 itu letaknya lebih leluasa gitu, lebih lebar. Jadi kita bisa menambahkan logo, menambahkan nama kita, tanpa membuat desain kita itu sesak. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah buat kotaknya ya teman-teman. Nah, kita masukkan nih bahan-bahan desain kita yang sudah di-download di Drive tadi ke dalam Inkscape, gitu, ke dalam lembar kerja Inkscape. Caranya, teman-teman buka folder, di-drag aja gitu. Ini share screen-nya, bentar, screen dulu. Nah, teman-teman buka
ini file dokumennya, tempat di mana teman-teman menyimpan hasil download bahan-bahan tadi. Ini ya, tadi sudah ada palet warna, PNG-nya 2, PNG ilustrasinya ada 2, kemudian ada jam juga 2, sama ini efek kaca ya, efek kaca. Nah, kita masukkan ya satu persatu. Yang pertama itu palet warna dulu kita masukkan. Langsung semuanya juga boleh, nggak apa-apa teman-teman. Silahkan. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 icon ya. Di drag, digeret ya, ditekan, kemudian dimasukkan ke Inkscape. Seperti ini. Sampai ada tanda plusnya ya, baru dilepaskan mouse-nya. Kemudian ini image import type itu ada embed sama link. Embed itu artinya kita menaruh gambar kita ke dalam Inkscape gitu. Kalau link itu nanti resikonya kalau gambar kita yang di folder tadi itu dihapus, yang di Inkscape juga hilang, juga kehapus gitu. Ini di embed aja ya, oke. Oke. Ya, sambil diikuti ya teman-teman, kalau ada yang ketinggalan langsung chat aja di kolom komentar, atau bisa raise hand. 1080 kali berapa? 1080 kali 1350. Oke. Oke, udah semua ya. Nah, kita drag semuanya, kita pindahkan ke bawah. Kemudian ukurannya dikecilkan. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa copy, bisa duplikat kotak yang tadi sampai 8 slide. Kita kan akan buat 8 ya. Nah, kita duplikat, di copy, bisa Ctrl-C, terus Ctrl-V seperti di Word, atau bisa pakai duplikat Ctrl-D. Di keyboard teman-teman klik Ctrl-D. Ini otomatis ada 2, seperti ini. Nah, begitu selanjutnya sampai berjumlah 8. Ya, diluruskan teman-teman. Ini baru 3. 4. Oke, cara munculin layer putih background awalnya di mana ya? Layer putih background awalnya di mana? Ini langsung diklik aja aplikasinya, langsung ada warna putih gitu, teman-teman. Yang maksudnya yang mana ini? Background awalnya putih dari mana? Itu udah bawaan sih, teman-teman. Jadi ketika defaultnya itu putih gitu. Kita buka aplikasinya, warnanya juga ya putih. Nah, terus kita buat kotaknya warna hitam gitu. Ini untuk awalnya aja. Nah, setelah itu kita tadi udah memasukkan palet warna ya, warna hijau ini. Nah, cara untuk kotak ini agar menjadi salah satu warna yang ada di sini itu pakai yang namanya pipet. Nah, yang ada di sini ya, di bawah, di bagian bawah. Pick color from image. Warna yang paling gelap. Nih, seperti ini. Kemudian, kita lihat bersama-sama di sini. Oh enggak, Deng, ini warnanya hitam. Maaf, salah. Di sini ya, warnanya 90% abu-abu. Di bawah ini kan udah ada banyak warna ya. Nah, bisa teman-teman pilih 2 dari kanan. Gitu. Terus, di sini kelihatan gradasi. Kelihatan ya gradasinya? Harusnya kelihatan. Oh, itu di slide kedua. Nggak apa-apa ya. Ini warnanya sama yang di slide kedua. Warnanya 90% gray. Kemudian kita buat gradasi. Ada yang ketinggalan lagi nggak ya? Oke. Kita buat gradasi, caranya pilih gradient.
klik ya kotak yang mau digradasikan, kemudian pilih gradien, kita klik lalu tarik. Nah, seperti ini. Kalau mau gradiennya ke arah sana juga bisa, ke arah bawah juga bisa. Nah, ini saya contohkan ke arah kanan. Jadi udah ada dua ya, kotak sama lingkaran. Nah, yang lingkaran ini kita ambil warna abu-abu yang lebih muda lagi. Klik ya sampai warnanya biru, kelihatan ya teman-teman. Nah, klik warna abu-abu yang lebih muda, seperti ini. Nah, baik, setelah itu kita tambahkan tulisan. Jangan sia-siakan waktu kita. Teman-teman bisa kopas di isi konten ya, sudah disediakan di drive-nya juga. Ini sudah dijelaskan juga slide 1 isinya apa, slide 2 isinya apa, jadi teman-teman bisa langsung di kopas, Ctrl C, kemudian bawa ke Inkscape. Caranya membuat teks, teman-teman pilih icon A, create and edit text object, begini, kemudian teman-teman bikin kotak. Nah, bikin kotak, kemudian langsung teman-teman Ctrl V. Atau kalau teman-teman ingin mengetik ulang juga boleh. Oh iya, kendalanya di situ ya, ini nggak bisa buat kopas dari Word ke Inkscape. Jadi ya udah nulis aja dulu. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan, kemudian kita ganti fontnya. Cara mengganti fontnya, teman-teman lihat ke menu yang atas, itu ada tulisan sans serif, itu sepertinya default-nya ya. Nah, teman-teman klik, ganti, cari font bebas, atau bebas yang atas ini juga boleh. Nah, begini. Kemudian teman-teman perbesar. Nah, kalau teman-teman merasa jarak antara baris pertama dan baris kedua itu terlalu jauh, teman-teman bisa atur di atas juga, di sebelah font gitu ya, sederetan dengan font. Nah, ini dikurangin. Nah, seperti ini sampai lebih dekat lagi ya jaraknya. Nah, jangan sia-siakan waktu kita. Ini dipisah karena mau saya ganti warna, mau saya bedakan warnanya ya, jadi dipisah, nggak jadi satu. Jangan sia-siakan, Ctrl D, diduplikat, ditarik ke bawah, jangan sia-siakan waktu kita. Nah, begini. Kemudian teman-teman bisa ganti warnanya. Jangan sia-siakan itu warnanya putih. Oke, nggak kelihatan, kita bawa ke kanvas. Dan sia-siakannya warna putih. Kemudian waktu kita itu warnanya hijau. Hijau yang sini ya. Nah, hijau paling ini, 2 dari kiri. Kemudian ukurannya kita sesuaikan. Caranya ini teks yang pertama kita buat, jangan sia-siakan itu, diklik. Kemudian sambil menekan tombol shift yang ada di keyboard, klik waktu kita. Nah, jadi salah shift. Nah, seperti ini. Jadi dua-duanya kepilih ya, ke select. Kemudian kita klik ini yang di pojok sambil menekan tombol kontrol. Ini untuk mengubah ukuran. Untuk mengubah ukuran, memperbesar, memperkecil, seperti itu. Kenapa harus sambil menekan tombol kontrol? Karena agar tulisan ini tetap presisi gitu ukurannya. Antara panjang dan lebarnya itu perbandingannya tetap sama, tidak berubah-ubah. Tidak jadi gepeng, tidak jadi lonjong, seperti itu. Oke, jadi sambil menekan tombol kontrol ya. Nah, seperti ini. Dipaskan ukurannya, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar gitu. Kita harus memperhatikan white space atau ruang kosong gitu, biar lebih estetik lagi desainnya. Kemudian kita tambahkan orangnya. Ini ilustrasi yang saya buat sendiri ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman boleh pakai untuk teman-teman sendiri.
tidak untuk diperjualbelikan atau dimasukkan ke dalam mikrostok ya. Oke, gini. Kita tambahkan seperti tadi ya, kalau teman-teman belum menambahkan gambar ke dalam Inkscape, itu tinggal di-drag aja, digeret ke dalam lembar kerja Inkscape. Atau kalau teman-teman mau, bisa pilih menu file, kemudian import. Ya, import, terus nanti pilih folder, pilih PNG yang teman-teman ingin masukkan ke dalam lembar kerja Inkscape. Ini diperbesar. Jangan lupa setiap mau memperbesar objek, tulisan, atau apapun itu sambil menekan tombol kontrol yang ada di keyboard. Agar ukurannya itu tidak berubah. Jadi gepeng, jadi lonjong, gitu ya. Kurang estetik ya teman-teman. Sambil menekan tombol kontrol untuk memperbesar dan memperkecil objek. Oke. Seperti ini. Kita taruh di sebelahnya tulisan. Nah, kemudian kita menambahkan tulisan keterangannya di sini nih, di atas, mikroblog dakwah, dan nama kita di bawah, Fani Riz kalau saya ya. Kalau teman-teman silakan tambahkan akun Instagramnya teman-teman masing-masing. Caranya seperti tadi ya teman-teman, pilih menu A, kemudian teman-teman buat kotak, lalu ketik. Nah, ukurannya teman-teman ganti jadi Poppins. Ukuran. Salah, nama fontnya ya. Jenis fontnya teman-teman ubah jadi Poppins. Kemudian ditaruh di bawah, tengah bawah, warnanya diubah menjadi warna putih. Nah, ukurannya jangan terlalu besar juga ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, saya ajarkan gimana sih caranya membuat tulisan kita berada di tengah-tengah objek ini. Caranya, teman-teman pilih Fani Riznya ini, namanya, tulisannya, sambil menekan tombol shift yang ada di keyboard, sambil menekan ini, memilih background yang akan kita jadikan acuan ya. Kemudian, align and distribute, atau kalau teman-teman belum ada menu ini di sebelah kanan, teman-teman bisa cari di mana ya ini, di objek, kemudian di bawah ini ada align and distribute, atau shortcutnya Shift Ctrl A, itu nanti langsung muncul menu seperti ini. Ketika kita sudah memilih kedua objek ini, relatif to last selected, artinya tulisan yang pertama kita pilih itu akan mengacu pada background-nya yang terakhir kita pilih. Ini kita klik tengah, nah otomatis ada di tengah-tengah. Saya coba geser lebih jauh ya, biar lebih kelihatan. Ini kita pilih sambil memilih background, kemudian klik yang center on vertical axis, rata tengah, seperti ini. Otomatis sudah ada di tengah-tengah. Oke, kemudian kita tulis mikroblognya di atas. Caranya diduplikat aja teman-teman, daripada harus mengulang membuat kotak dari teks ini tadi. Diduplikat aja tulisan Fani Riznya tadi, klik Ctrl D di keyboard, atau klik kanan, duplikat. Seperti itu. Kemudian teman-teman tarik ke atas. Tulis mikroblog dakwah. Kemudian di pojok kanan ini teman-teman bisa tambahkan logo teman-teman. Kalau organisasi bisa ditambahkan logo organisasi, kalau logo teman-teman yang punya logo ya bisa ditambahkan. Nah, ini sebagai contoh saja saya menggunakan inisial saya ya, FR, Fani Riz. FR. Ini pura-puranya logo ya teman-teman. Oke. Oke, kalau udah seperti ini, kita tambahkan lingkaran
sebagai elemen tambahan aja, jadi nggak wajib. Kalau sesuai selera juga, mau ditambahkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Soalnya biasanya kalau perempuan itu suka banget ya, menambah-nambahkan elemen, daripada yang iklan gitu, biasanya lebih simple desainnya. Itu silahkan teman-teman. Ini cara membuat lingkarannya, bisa pilih menu ini ya, circle, gambarnya lingkaran, kemudian teman-teman buat di kanvasnya teman-teman. Untuk agar presisi, agar lingkarannya itu benar-benar di itu sambil menekan tombol kontrol ya. Kalau enggak, lingkarannya akan menjadi seperti ini, lonjong, seperti itu ya. Sambil menekan tombol kontrol, otomatis sama diameternya. Kalau sudah seperti ini, kemudian pilih yang lupa ternyata. Nah, ini kan ada struknya ya teman-teman. Struk. Nih, fill and stroke. Atau di sebelah kanan teman-teman bisa pilih di sini ya, di menu atas, di toolbar yang atas, objek, kemudian fill and stroke. Atau shortcutnya Shift Ctrl F. Nah, ini ada fill, stroke paint, sama stroke style. Karena kita ingin menghilangkan stroke paint-nya, artinya garis luarnya, berarti kita pilih stroke paint-nya. Stroke paint, kemudian pilih yang silang. Nah, jadi hilang. Kalau misalkan mau kita mau menghilangkan fill-nya atau warna, itu ya pilih fill, kemudian klik silang. Seperti ini. Nah, kita menghilangkan stroke-nya ya. Nah, jadi begini. Kemudian teman-teman taruh di bawah. Oke, nah ini kan lingkarannya ada di paling atas ya. Gimana sih caranya agar lingkarannya itu ada di bawah tulisan dan gambarnya? Caranya, klik ini, kemudian di menu atas itu ada lower selection. Lower selection to bottom, ini artinya ke paling bawah. Nah, jadi ketutupan ya, karena di paling bawah. Terus ada lower up, ini artinya ke paling atas. Dan kalau ini step ya, one step, step by step, satu per satu nih, satu per satu, seperti ini. Ya, dah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri di lower selection. Oh ya, kalau ada yang kecepatan bilang ya. Oke, semoga teman-teman bisa mengikuti. Semisal ternyata nggak bisa mengikuti, bisa lihat rekamannya nanti yang dibagikan oleh teman-teman panitia. Oke, selanjutnya. Ya, mau ditambahin lingkaran lagi juga boleh, Ctrl D. Kemudian ukurannya diperkecil, hati-hati, jangan lupa menekan tombol kontrol. Kemudian kita ubah warnanya di fill. Nah, kita geser agak terang sedikit gitu. Terus kita lower selection, one step. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada di atas lingkaran nih. Kita pengennya lingkarannya itu ada di atas kotak yang kedua. Caranya yang kotak kedua kita turunkan ke paling bawah gitu ya, lower selection to bottom. Oke, kalau udah jadi seperti ini, kita lanjutkan ke isi konten yang kedua. Demi masa, demikianlah Allah bersumpah dengan waktu dalam firman-Nya surat Al-Asr. Teman-teman bisa langsung kopas ya. Ini saya biar cepat, jadi langsung kopas dari yang sudah saya desain sebelumnya. Sama ya, seperti tadi, cara membuat tulisannya, kalau mau gampang juga tinggal di Ctrl D aja, di duplikat-duplikat aja, terus diganti tulisannya apa. Di-copy dari tulisan yang sudah saya tulis, dikirimkan di drive tadi ya. Untuk demi masanya, fontnya itu bebas. Untuk body text-nya, pakai Poppins. Itu aja, dua itu aja insya Allah udah cukup gitu. Jangan terlalu banyak font dalam desain kita itu. Malah kurang menarik dilihat gitu. Kalau sudah seperti ini, untuk ukurannya silakan bisa disesuaikan sendiri. Kalau di sini saya menggunakan ukuran 31 ya, 31. Apa ini ya namanya? PT ya, PT.
begini ya. Oh iya, untuk tulisannya ini kalau teman-teman lihat warnanya itu ada gradasinya dari tua ke muda. Caranya sama kayak tadi teman-teman. Klik fontnya, klik apa objek yang akan kita gradasikan, kemudian pilih gradient, klik. Nah, kemudian teman-teman tarik seperti ini. Begini ya. Yang ini warnanya warna hijau tua, silakan. Terus yang ini lebih muda. Kita cari warna di fill ya, di fill HSL. Nah, di sini kita bisa leluasa memilih warna yang muda dan yang tua gitu. Tetap dalam satu warna. Ini semoga bisa teman-teman ikuti ya. Kalau sudah, ini microblog dakwah, logo kita, sama Instagram kita. Kita pilih bersama-sama sambil menekan tombol shift ya agar ketiganya itu terpilih. Kemudian Ctrl G. Ctrl G itu artinya grup, atau kalau di lewat mouse itu klik kanan kemudian grup. Maksudnya di grup itu dijadikan satu kesatuan. Jadi kita mau mindah-mindah itu ketiganya langsung ikutan bareng-bareng gitu, nggak sendiri-sendiri. Oke, kita mau mengcopy ini dalam slide yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Caranya tadi sudah di grup ya teman-teman, kemudian Ctrl D, diduplikat, kemudian sambil menekan tombol Ctrl, teman-teman tarik ke kanan. Nah, kenapa sambil menekan tombol Ctrl? Agar nggak pindah-pindah. Gitu. Jadi tetap satu garis dengan lokasi sebelumnya. Ctrl D, tarik seperti ini. Begitu seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Oke, demi masa demikian Allah bersumpah dengan waktu dalam firman-Nya surat Al-Asr. Kemudian teman-teman tambahkan icon jam di sini, jam yang berwarna. Nah, sengaja saya taruh di perbatasan agar apa? Agar kita geret, kita apa ya namanya kalau di Instagram itu digeser-geser ya, di swipe to left, itu tuh kelihatan nyambung gitu. Desain kita itu panjang banget, tapi dibuat dalam berslide-slide. Nah, seperti itu maksudnya di sini. Ini caranya. Ini kan ada di bawah ya, harusnya kan di atas. Ini teman-teman tinggal pilih flow selection stop. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah, kita lihat di sini. Ini ada transisinya. Kayak transisinya itu warna dari muda ke tua. Lama-lama habis. Caranya bagaimana? Itu gampang ya teman-teman, tinggal membuat kotak gitu. Membuat kotak di sini. Dipanjang ya, dipanjang. Oke, kemudian warnanya untuk segi panjang yang pertama kita buat itu disesuaikan, ditambahkan warnanya dengan kanvas sebelumnya. Warnanya abu-abu ya, pakai picolor aja biar sama. Seperti ini. Kayak kalau misalnya jangan lupa dihilangkan ya teman-teman. Roknya dihilangkan. Oke, ini sepertinya ada suara lain ya. Mungkin panitia bisa di-mute dulu buat peserta yang mic-nya menyala. Tidak sengaja menyala, biar tidak mengganggu ya. Oke. Kemudian, ini kan ada ini jamnya nanti aja dulu deh, nggak apa-apa. Kita buat transisinya dulu. Nah, sampai menyambung ya, sampai menyambung seperti ini. Kemudian kita duplikat kotak yang tadi, Ctrl D, kemudian kita geser, pakai ini ya, pakai yang ada di keyboard itu loh, geser ke kanan, pack down, pack up, terus pack right, ya kayak gitu ya. Kayak gini, warnanya kita rubah menjadi lebih hitam lagi. Oh, salah. Nah, ini ya, lebih hitam lagi dari warna sebelumnya. Kemudian di lower selection one step.
Nah, diturunin satu langkah. Ini dibesarin juga boleh. Seperti ini. Ini udah ada 2 ya. 1, 2. Kemudian kita tambahkan lagi. Sama seperti tadi, Ctrl D. Kemudian teman-teman geser. Kemudian teman-teman turunkan 2 kali ya. Kebablasan. Nah, gini. Terus warnanya dihitamkan. Lebih dihitamkan. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nih, perbedaan warnanya dari muda ke tua. Biar bagus aja sih sebenarnya. Biar antara slide yang satu dengan slide yang kedua itu nyambung gitu. Nggak ada putusnya. Itu tujuan kita buat pelatihan desain yang pada malam hari ini gitu. Oke, ketika sudah, oh iya ini microblognya tertutup ya, jadi kita klik kemudian taruh di paling atas, Right Selection to Top. Kemudian kita kopas tulisannya. Oke, kita bawa ke desain kita. Nah, oke, kok tulisan saya nggak ada ininya ya? Ini bold, terus ada italiknya, itu gimana caranya sih? Nah, caranya teman-teman kalau sudah menulis ya, jangan lupa fontnya Poppins. Teman-teman biar cepet bisa kopas di sebelahnya ya, kopas Ctrl D, tarik, terus habis itu klik 2 kali, kemudian Ctrl A, Ctrl V. Gitu, nanti tiba-tiba ke kopas. Kalau bisa jangan dari Word sih, teman-teman bisa salin ke notes dulu, soalnya kebanyakan dari Word ke Inkscape itu rusak gitu tulisannya. Oke, kalau udah seperti ini, oh iya tadi ya lupa. Ini kalau mau bold tulisan sebagiannya, maksudnya nggak semuanya, itu ya teman-teman pilih nih tulisannya. Misalkan cuma merugi doang. Terus pilih ini, klik di keyboard Ctrl B. Nah, Ctrl B ini otomatis akan bold. Atau di sini di sebelah Poppins, ini sudah ada banyak macamnya. Ada light italic, normal, italic, medium, sampai heavy italicnya. Silakan teman-teman pakai. Itu sesuai keinginan dari teman-teman sendiri. Ini 4 golongannya juga di bold, kemudian lalu sudahkah kita termasuk dari 4 golongan tersebut, kita bold dan sekaligus di italic, dimiringkan. Oke, kalau udah seperti ini, kita kembalikan ya jamnya. Kita sengajakan berada di perbatasan antara slide 1 dan slide 2. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke slide keempat. Ini warnanya kita ubah. Nggak diubah juga nggak apa-apa sih. Oke, ternyata terlalu gelap. Nggak apa-apa ya teman-teman, terserah teman-teman. Kemudian lanjut ke next slide. Tinggal dikopas aja sama seperti tadi. Insya Allah teman-teman sudah paham ya untuk menambahkan teks ke dalam lembar kerja Inkscape. Mungkin saya ulangi lagi ya gimana caranya membuat tulisan ini berada di tengah-tengah kanvas kita, yang background yang kita pilih. Contohnya ini, agar berada di tengah-tengah ini background-nya. Caranya dipilih keduanya sambil menekan tombol Shift agar keduanya bisa terpilih bersamaan. Lalu align and distribute atau Shift Ctrl A. Lalu relatifnya pastikan untuk last selected. Kemudian klik yang center on vertical axis. Seperti ini. Untuk rata atas bawahnya juga bisa. Di bawahnya ini ada center on horizontal axis. Seperti ini. Ini, nah, disesuaikan ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita tambahkan liquid di sini. Nah, cara membuat liquidnya menggunakan Bezier, Draw Bezier. Nih, di kanan ya, silakan teman-teman cari tombolnya di bawah spiral, klik ini, kemudian teman-teman buat. Cara buatnya, ini kelihatan ya teman-teman, kalau misal nggak kelihatan bilang aja, atau ternyata suara saya terputus-putus, itu langsung chat aja gitu. Caranya,
kita klik-klik aja. Nah, modenya pakai yang sebelah kanan ya. Nah, ini insya Allah langsung otomatis lembut gitu desain liquid bentuk cairannya. Oke, saya ulangi ya. Alangkah baiknya pakai yang mode yang paling kiri aja. Ini saya contohkan. Klik. Nah, ngasal aja nih garisnya teman-teman. Buat segitiga-segitiga dulu aja. Terus disambungkan ke titik awal. Seperti ini. Saya ulangi ya. Klik di sini. Kemudian sambil menekan tombol kontrol, garis lurus ke sini. Biar lurus ya, jadi pakai kontrol. Klik. Nah, kemudian teman-teman klik sembarang. Segitiga-segitiga seperti ini. Kemudian kembali ke titik awal ya. Titik awal, biar nyambung gitu. Biar bisa diwarnain otomatis. Nah, karena ini segitiga, kemudian kita ubah segitiganya ini menjadi smooth. Menjadi lembut seperti liquid, seperti air. Caranya, teman-teman pilih edit text by note yang ada di kanan atas ya. Kiri atas. Edit patch by note. Nah, otomatis bezier yang kita gambar tadi itu akan menjadi titik-titik seperti ini, sesuai yang kita buat. Nah, titik-titik yang atas ini kita pilih semuanya seperti ini. Kemudian, ini yang pojok-pojok nggak usah ya, karena ini udah jadi acuan kita. Jadi nggak usah diubah-ubah, kita ubah yang atas aja, yang segitiga yang tidak beraturan tadi. Setelah kita pilih, teman-teman pilih yang di atas, yang auto smooth. Nih, bisa dilihat yang bentuknya halus ya, lingkaran, setengah lingkaran. Nah, otomatis akan jadi seperti itu kalau teman-teman klik. Nah, teman-teman juga bisa ini edit lagi, dirapihkan gitu liquidnya agar lebih elegan gitu dilihat. Nah, gini ya teman-teman, kelihatan semoga. Oke. Ini saya ulangi yang cara membuat smooth-nya. Ini tadi kita udah gambar pakai bezier. Dan buat titik ke sini sampai kembali ke titik semula. Kemudian kita pilih edit patch by note. Kita pilih titik-titik yang di atas, note-note yang ada di atas ini. Kemudian pilih yang auto smooth. Nah, otomatis langsung smooth ya. Begitu. Kemudian teman-teman kasih warna dulu nih teman-teman biar kelihatan. Warnanya adalah abu-abu. Nih, teman-teman bisa cari warna di sini ya di bawah. Oke. Nah, ini kan lurus, sedangkan yang dicontoh itu horizontal. Caranya gimana? Teman-teman bisa pakai yang di sini, flip selected object horizontally. Ini bisa diputar. Nah, seperti ini. Atau di sini juga bisa diklik sekali lagi. Nah, anak panah yang di pojok ini akan berubah. Nah, lihat ya, bisa dilihat ya. Klik, klik, klik. Nah, berubah. Ini untuk rotasi seperti ini. Bisa teman-teman coba sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kita pasangkan di pojok. Diklik, kemudian kalau ukurannya kurang sesuai, ya disesuaikan. Nah, seperti ini. Kita kecilkan saja. Nah, kalau udah, untuk kanvas selanjutnya, kita ubah warnanya menjadi seperti liquid yang tadi kita buat, yaitu warna abu-abu. Pakai Picolor boleh, pakai palet warna yang ada di bawah itu juga boleh. Oke, ini masih ada garis hitamnya ya, kita matikan dulu stroke paint-nya. Nah, begini. Oke, ini kayaknya semuanya masih ada stroke pen-nya, jangan lupa dimatiin ya, mengganggu soalnya. Oke, klik. Nah, setelah seperti ini, kita buat efek
apa ya ini namanya efek kaca ya. Kita sebut aja efek kaca. Caranya sudah saya berikan ya bahannya di Drive. Teman-teman bisa pilih efek kacanya. Nah, kita taruh di sini di kanvasnya di slide selanjutnya. Ini karena di paling bawah kita taruh di paling atas, right selection to top. Otomatis ada di atas. Oke, kita taruh di tengah-tengah. Setelah itu kita kopas tulisannya. Sebenarnya waktu kita sama-sama punya 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, 24 jam dalam sehari. Oh iya, kalau tulisannya kurang bagus, mohon dimaklumi ya, karena emang bukan basicnya nulis. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan bahasanya sendiri, kalau semisal kurang bagus gitu. Oke, gini ya. Untuk sebenarnya, itu pakai Poppins, waktu kita sama pakai bebas. Silakan teman-teman ikuti. Insya Allah ini mudah untuk menambahkan tulisan dan mengganti font dalam tulisan. Untuk warnanya juga sudah ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Ini gradasi, tadi kita caranya pakai gradient, ditarik, kemudian warnanya kita pilih. Oke. Kalau ternyata terlalu cepat, masih terlalu baru ya dalam desain menggunakan Inkscape, nanti bisa dilihat rekamannya. Gitu. Oke, ini di tengah-tengah ya. Oke, pura-puranya udah di tengah-tengah gitu. Selanjutnya, oke, masih ada 3 slide lagi. Semoga waktunya cukup ya teman-teman sampai jam berapa sih ya? Lupa. Oke, selanjutnya kita warnanya kita buat ini ya, kotak ini. Cara bikin kotak yang seperti ini itu sama. Sama pakai rectangle ya. Kita buat kotaknya. Oke, warnanya mati. Oke, gini ya, kita buat kotak. Ya, otomatis. Nah, gini. Kalau kotak kan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di pojok kanan atas itu ada notes berbentuk lingkaran. Nah, itu teman-teman klik sampai berwarna merah ya. Terus teman-teman tarik ke bawah. Nah, otomatis kotaknya akan berubah menjadi lebih halus gitu. Enggak lancip. Kalau sudah seperti itu, teman-teman tinggal ganti warnanya. Warnanya sesuaikan dengan palet warnanya ya. Kita pakai pipette color, pakai Salapi color. Warnanya hijau yang tua sebelah sini. Digradasikan. Kita geret ke sana. Kita tarik, maaf bahasanya salah. Kemudian warna yang paling kiri kita ganti yang sebelahnya. Nah, seperti ini. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita tambahkan teksnya. Tetapi cara menggunakan waktu inilah yang membuat kita berbeda. Oke, ini di bold semua ya. Jadi di Ctrl A, semuanya dipilih semuanya, kemudian Ctrl B agar jadi bold. Tulisannya tebal. Selanjutnya, di sini ada seperti garis ya di tengah-tengah. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa membuat segitiga menggunakan draw bezier. Jadi ini draw bezier itu tuh fungsinya untuk kita menggambar bebas gitu, secara bebas. Mau gambar orang seperti ilustrasi yang teman-teman lihat di sini, itu gambarnya menggunakan draw bezier. Gitu. Buat liquid, buat ya intinya mau ngetrace apa aja, lebih enak menggunakan tool draw bezier. Nah, di sini kita pilih di pojok-pojok ya, klik, terus ke pojok lagi, segini. Kok tadi saya bisa otomatis ya, Kak, gitu. Nggak pas banget sama di pojok, itu gimana caranya? Kayak otomatis ketarik gitu ya. Nah, itu karena saya menyalakan ini, enable snapping. Ya, teman-teman bisa lihat di paling kanan, itu di sini paling atas ada enable snapping. Jadi menyesuaikan gitu dengan desain sebelumnya.
Silahkan teman-teman coba. Setelah itu, segitiga yang sudah kita buat tadi, kita ganti warnanya menjadi lebih muda. Salah ya. Oh, ini stroke. Hati-hati ya, stroke-nya. Dimatiin aja. Kita ke fill, warnanya kita ubah jadi lebih muda. Kemudian kita taruh segitiga ini segitiga ini di bawah. Seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi slide-nya. Tadi lupa belum 8. Kalian ya, tambah jadi 10. Jadi 8. Nah, begini ya. Kemudian warna yang ini kita ganti menjadi warna abu-abu seperti sebelumnya. Lagi-lagi saya jelaskan, ini membuat desain yang sambung ya antara slide 1 dengan slide selanjutnya. Kemudian di sini ada efek jam, bayangan jam. Itu teman-teman bisa pilih jamnya di sini yang sudah saya berikan. Kemudian teman-teman masukkan, ukurannya diperbesar. Sambil menekan tombol kontrol, jangan lupa agar presisi ukurannya. Lalu di menu File and Stroke, atau Shift Ctrl F, di situ ada pilihan blur, opacity. Nah, teman-teman bisa atur di situ nih opacity-nya. Oke, jadi seperti cuma bayang-bayang saja gitu. Setelah itu teman-teman tambahkan tulisannya. Lalu teman-teman buat ucapan terima kasih. Nah, biasanya itu menggunakan foto ya. Di sini itu menggunakan foto. Kalau Akhwat baiknya ilustrasi aja, kalau Ikhwan monggo silakan. Atau kalau organisasi bisa ditambahkan logo di situ. Ucapan terima kasih, jika kamu rasa postingan ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman kamu ya. Lalu di sini, ini cara buatnya sama ya, seperti tadi, seperti kotak yang jadi nggak lancip itu. Insya Allah ini paham ya teman-teman, ini saya percepat karena waktunya juga sudah terlalu malam. Jadi silakan teman-teman menyesuaikan. Ini terima kasihnya, font-nya bebas, kemudian tulisan body text-nya Poppins. Oke, warnanya kita ubah menjadi warna abu-abu. Oke, begini. Nah, untuk fotonya silakan teman-teman cari. Ini karena saya pakai ilustrasi, jadi saya nge-crop ini aja. Loh, ini gimana caranya jadi lingkaran? Nah, caranya, ini udah agak kompleks ya teman-teman. Ini teman-teman pilih lingkaran, terus teman-teman buat lingkaran seperti ini. Oke, kalau warnanya putih, nggak kelihatan, teman-teman bisa ganti. Oke, oh iya, opacity-nya jangan lupa. Nah, opacity-nya diubah. Oke, kita pakai gradasi yang tadi. Ini enaknya di Inkscape tuh begini ya. Jadi gradasi yang udah kita buat sebelumnya itu kesimpan. Jadi kalau mau kita pakai warna gradasi yang tadi itu bisa langsung dipilih aja gitu. Ini kita pilih yang tua. Kemudian, nah, kita taruh lingkaran ini di wajah teman-teman. Nih, teman-teman paskan ya. Pastikan lingkarannya berada di paling atas. Objeknya berada di paling bawah. Kemudian kita pilih keduanya. Klik lingkaran, shift sama gambar kita. Ketika dua-duanya sudah kepilih, klik kanan, kemudian set clip. Nah, otomatis kepotong. Ctrl Z ya, diulangi. Ininya saya lupa untuk dikopas dulu, diduplikat. Jadi ada dua. Ini ada dua lingkaran. Nah, seperti ini ya. Nah, dibiarkan aja di sini. Kemudian kita klik ini satu, sambil menekan tombol shift, pilih orangnya. Klik kanan, set clip. Nah, kemudian lingkaran yang kedua tadi, teman-teman taruh di bawah. Nah, begini. Jadi otomatis ada gambarnya ya. Gambarnya kepotong jadi lingkaran maksudnya. Kemudian teman-teman Ctrl G biar menjadi satu kesatuan. Kalau dipindah langsung dua-duanya sekaligus. Oke, teman-teman sesuaikan ukurannya.
Selanjutnya menuliskan akun. Salah. Fanny Riz. Oke. Biar bagus pakai ini ya, di border pakai kotak. Terus ujungnya, cornernya kita turunkan ke bawah agar menjadi lebih smooth, lebih halus. Warnanya kita pilih fill, terus yang linear gradient, kita pilih gradiennya. Kemudian pilih bawah. Tulisannya kita ubah warnanya menjadi warna putih. Oke, begitu teman-teman. Rada-rada mirip sama kayak Corel ya kakak. Iya, betul sekali. Jadi benar aplikasi Inkscape itu aplikasi 11-12 sama Corel ya teman-teman. Bedanya Corel Draw itu bayarnya kalau nggak salah jutaan ya, jutaan. Sedangkan Inkscape itu benar-benar gratis, 100% gratis. Teman-teman nggak perlu nge-crack untuk memakai aplikasi desain, untuk membuat desain yang bagus gitu nggak perlu begitu teman-teman. Itu menyangkut kehalalan juga ya teman-teman. Karena kalau nge-crack itu kan berarti mengambil hak orang lain ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman pakai aplikasi yang legal gitu, aplikasi yang gratis, yang tidak perlu tidak perlu di-hack, tidak perlu di-crack gitu, dibajak dan lain sebagainya. Insya Allah juga ini tetap hasilnya itu tidak kalah bagus ya dengan aplikasi Corel, karena software itu hanyalah alat. Bagus tidaknya hasil desain kita itu tergantung pemakainya. Jika teman-teman itu rajin belajar, menguasai alat-alat tools-tools yang ada di aplikasi tersebut, ya teman-teman bakalan bisa lebih bagus hasilnya daripada yang menggunakan aplikasi jutaan rupiah, tapi tidak pernah belajar, atau belajarnya itu minim, begitu. Jadi percuma juga tools-nya itu canggih, tapi tidak bisa memakainya, gitu ya. Begini teman-teman, insya Allah sudah jadi. Oh, ini ada lingkaran, ini bagaimana caranya? Ya, sama seperti tadi, kita buat lingkaran. Warnanya kita pilih abu-abu yang lebih gelap ya. Nah, begini. Kemudian Ctrl D, kita taruh di bawah. Ukurannya dikecilkan. Warnanya diubah jadi lebih terang. Nah, begini. Kok ini melanggar, Kak? Gitu. Ya, kita crop aja. Kita crop lingkaran ini menjadi seukuran background-nya. Caranya gimana? Teman-teman pilih background-nya. Nah, ini dulu deh lingkaran dulu. Lingkarannya dipilih dua-duanya. Ctrl G di grup ya. Jadi satu begini. Kemudian background-nya kita duplikat juga. Ctrl D. Kenapa? Karena kita ingin memotong lingkaran ini, dua lingkaran ini ke dalam kotak ini. Nah, caranya tadi ya sudah diduplikat, kemudian hasil duplikat kotaknya tadi kita pilih bersamaan dengan lingkaran tadi. Shift, klik lingkaran. Ketika dua-duanya sudah terpilih, klik kanan, kemudian di set clip. Ingat ya, ini set clip. Cara nge-crop di Inkscape itu seperti itu gitu. Oke, jadi harus di set clip, main set clip ya. Nah, otomatis lingkarannya akan terpotong sesuai dengan background kita. Oke, begitu. Ini mungkin ada yang tidak terjelaskan ya. Tidak apa-apa, teman-teman insya Allah bisa mengikuti. Ini tinggal ditambahin ya ke sini, sini, sini. Nah, untuk langkah yang terakhir, ketika teman-teman sudah membuat sampai sini, selesai, teman-teman perlu save, tentu ya. Cara save di Inkscape, itu teman-teman pilih satu persatu ya, background-nya. Ini kan sudah ada 8. Nah, kita pilih satu persatu, udah klik itu aja, background yang paling bawah gitu ya. Kemudian export PNG image, atau kalau teman-teman belum ada menu ini di paling kanan, teman-teman pilih menu file, kemudian export PNG image, atau shortcut-nya Shift Ctrl E. Nah, di sini ada export area, ada page, drawing, selection, custom. Kalau page itu artinya ke kanvasnya ini doang. Yang tadi saya jelaskan pertama kali, itu kan ada kotak, itu kanvas, nah itu page ya.
Kalau drawing, artinya semua yang kita gambar di layar Inkscape ini ke-save. Nggak cuma yang kita pilih doang. Nah, poster ini semuanya itu ke-save. Kemudian kalau custom itu ya yang kita pilih aja. Satu objek doang gitu ya, kalau nggak salah. Nah, kita pilih yang selection aja. Kita pilih selection, terus ininya yang background satu ini, yang pertama. Kemudian, untuk DPI-nya, 300 itu insya Allah udah cukup banget ya teman-teman, udah berat, udah bagus gitu. Terus, kita mau save kemana, kita pilih di sini, file name, export as di sini. Teman-teman pilih folder yang teman-teman ingin letakkan desain teman-teman itu di mana gitu. Saya coba buat folder ya. Nggak usah deh di sini, di save pictures. Terus teman-teman kasih nama. Saya simple aja sih, 1 gitu. Namanya 1, 2, 3. Tinggal foldernya yang dinamakan judul kita gitu. Kemudian kalau sudah, ini 300 dpi, ekspor. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian pilih background yang kedua, sama caranya seperti tadi. Ini tinggal ganti namanya aja sih sebenarnya. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai selesai teman-teman save seperti itu. Nanti otomatis yang ada di atas layar yang kita pilih, background yang kotak yang kita pilih itu juga ke-save. Begitu. Ini ada yang kurang nggak ya? Insya Allah udah cukup ya, udah semuanya. Ini 3. Export. Nah, nanti otomatis udah ke-save ya di file yang tadi teman-teman pilih. Nah, insya Allah sudah cukup ya sampai sini teman-teman, sudah terlalu malam juga. Ini mohon maaf ya, nih ternyata lebih dari deadline ya, lebih dari timeline yang kita sepakati sebelumnya. Insya Allah sampai sini dulu materi kita. Kalau misal ada yang mau tanya silahkan, atau enggak bisa teman-teman lanjutkan di grup atau boleh japri saya gitu. Nama kontak di WA Paniris itu, cari di grup aja. Nah, setelah ini insya Allah akan diumumkan ya sama teman-teman panitia terkait follow up-nya. Kenapa sih ada follow up gitu? Males deh. Nggak apa-apa ya, karena ini agar teman-teman itu mengikuti kelas desain tidak hanya sekedar mendengarkan aja gitu. Atau hanya dibayangkan lewat angan aja. Itu gampang teman-teman. Kalau mau bayangin lewat angan-angan, oh itu caranya gini-gini, itu gampang. Tapi coba teman-teman praktek, itu belum tentu teman-teman itu bisa. Ya, jadi teman-teman harus bisa benar-benar prakteknya itu teman-teman bisa gitu, biar bisa lebih bermanfaat, gitu. Biar ilmunya itu lebih melekat. Gitu. Oke, begitu aja deh saya. Sebagai penutup, tetap semangat belajarnya, luruskan niatnya, gali potensi teman-teman, cari dan sebarkan manfaat seluas-luasnya gitu. Semoga usaha kita itu diridhoi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, pasti ada kurangnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Silahkan saya terbuka apabila teman-teman ingin bertanya atau konsultasi terkait desain. Silahkan PC di grup, silahkan japri atau chat di grup juga boleh, silahkan. Saya kembalikan ke panitia MC. Silahkan Mas Rezal. Oke, terima kasih Kak menjelaskan melalui kan sampai bisa ini kita sekitar mungkin dari teman-teman ini kan ada yang kurang jelas, mungkin ada yang silakan bisa di kolom komentar. Silakan. Karena
Karena saya mengikuti rundown ya, jadi ada tanya jawabnya ini. Iya. Untuk temanya apa kiranya sudah sangat jelas? Sepertinya tidak ada yang bertanya ini. Teman-teman nggak ada yang tanya beneran? Kalau enggak saya awali dulu. Oke, pertanyaan Kak Fani. Oh ini ada 2 pertanyaan, langsung 2 saya bacakan. Langsung dijawab atau dikumpulkan 3 pertanyaan dulu, Kak? Langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja. Oke. Let's see, kita pertanyaan. Dari 45-03 Zenita Trinanda Lutfia. Kira-kira apa rekomendasi DPI untuk file digital saja dan dengan file untuk print dan dengan untuk print? Nah, itu pertanyaan pertama. Kedua dari peserta Strep Cahyaning Asih. Kak, microblog itu apa? Microblog itu sama carousel apakah sama? Nah, itu. 2 itu pertanyaan Kak Fani. Silakan dijawab. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, kira-kira ada rekomendasi DPI untuk file sebagai digital saja dengan file untuk print. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman mau print, tergantung nih printnya itu ukuran apa. Kalau semisal teman-teman mau print banner, ya ukurannya kalau pakai ukuran asli, misalkan 1 meter dikali setengah meter, nah itu DPI-nya 100 aja itu udah cukup. Itu udah berat gitu, udah terlalu bagus gitu. Kalau pakai ukuran asli. Nah, kalau misalkan cuma pakai perbandingan, misalkan ukuran asli itu 1 meter, teman-teman ganti menjadi 100 M sama aja 10 cm gitu, DPI-nya teman-teman tingkatkan gitu, jadi 300 misalkan. Kalau untuk digital saja, itu ukurannya seperti tadi ya, cukup, insya Allah udah cukup 1080 kali 1080. Sebentar. Oke. Ini kalau untuk file digital itu 1080 kali 1080 aja itu udah cukup. Itu ukuran standar dari Instagram atau A4 itu juga bisa. Kalau mau di print juga sama nggak apa-apa. DPI-nya 300. 300 itu udah standar, udah bagus. 100 juga udah bagus. Gitu sih. Untuk pertanyaan kedua ya, microblog itu sama carousel apakah sama? Nah, jadi carousel itu feed Instagram yang isinya lebih dari 1 gitu. Jadi bisa di swipe gitu, digeser-geser, itu namanya carousel. Jadi microblog itu, kalau microblog itu microblog, blog itu blog, platform tulisan yang dibuat di desain gitu, di desain kita. Jadi berslide-slide, dibuat carousel. Jadi istilahnya microblog itu termasuk carousel gitu, termasuk bagian dari carousel. Kalau teman-teman ngepost foto 3 dalam 1 kali itu 1 kali posting itu juga namanya carousel gitu. Jadi kan bisa digeser kan, itu beberapa feed dalam 1 postingan gitu. Itu namanya carousel. Begitu? Sudah cukup jelas mungkin atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Sepertinya cukup. Rekomendasi akun IG yang desain. Pertanyaan yang ketiga ini, Kak minta rekomendasi akun IG yang isinya desain atau poster dakwah yang dibuat pakai Inkscape buat inspirasi, dari Kak Rendra.
Oke. Salah satu inspirasinya adalah akun saya sendiri. Fani Rizky. Teman-teman bisa cari FANYRIZ underscore ya. Ya, itu salah satunya. Oke, ada banyak sebenarnya. Teman-teman bisa cek aja di following saya. Sebentar, ini kelihatan nggak ya share screen-nya? Profil. Karena gimana ya caranya? Oke. Ini ya, ini Instagram saya. Teman-teman bisa kepoin. Ini rata-rata desainnya menggunakan aplikasi Inkscape gitu. Kalau ada aplikasi lain saya tulis di bawahnya, di caption-nya gitu. Foto profilnya, terus icon highlight-nya, lalu sebentar. Nah, semakin ke bawah, nah ini semuanya Inkscape. Gambar ilustrasinya ini Inkscape, tulisannya Inkscape, semuanya Inkscape. Inkscape. Itu teman-teman bisa jadikan referensi. Boleh nih teman-teman kalau mau belajar, teman-teman ikutin dulu desain yang ada di sini. Saya persilahkan. Ya ini Inkscape ya rata-rata, kecuali yang bawah-bawah itu kebanyakan pakai aplikasi HP. Gitu. Menuju ke TKP. Oke. Di-follow ya, jangan lupa ya. Kalau mau minta fallback bilang aja. Kemudian yang selanjutnya nih ada Muslim Creator Class. Itu juga pakai Inkscape. Silakan dicari. Terus Inkscape for dakwah. Inkscape. Nih, Inkscape for dakwah ini juga banyak referensi desain pakai Inkscape ya. Nah, ini semuanya pakai Inkscape, bagus-bagus kan ya. Jadi sekali lagi software itu hanya alat gitu. Teman-teman nggak usah minder, wah dia pakai Corel, wah dia pakai Photoshop, pakai Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Itu nggak usah jadi minder ya teman-teman. Justru teman-teman itu harus bangga gitu. Teman-teman menggunakan aplikasi yang legal, yang 100% gratis tanpa harus membajak gitu, tanpa harus menghilangkan hak orang lain gitu ya. Tapi kalau semisal teman-teman punya uang, teman-teman boleh banget buat beli aplikasi gitu, aplikasi lain. Kalau yang murah ya, yang saya rekomendasikan itu Affinity Designer. Affinity Designer itu kalau nggak salah itu berapa dolar ya? Intinya kalau dalam rupiah itu sekitar 600 sampai 700 ribu. Itu yang murah. Itu murah teman-teman. Aplikasi desain murah daripada Corel yang jutaan, apalagi Photoshop ya. Gitu. Emang bagus, cuma tidak menjadikan alasan kita untuk membajaknya gitu, menjadikannya itu gratis. Oke, bangga dengan yang halal. Iya dong, bangga. Foto dengan tipografi. Apalagi nih tanyanya? Nih dari Galang ya, desain yang diminati sekarang tuh kayak apa? Apakah desain vektor, tipografi? Desain yang diminati sekarang itu microblog teman-teman. Jadi saya lihat di mana-mana itu pada bikinnya microblog. Akun laundry aja. Jadi teman saya itu ada yang punya jasa laundry dan itu tuh dia tuh punya microblog. Di Instagramnya itu kontennya microblog, bagaimana cara menyuci dengan bersih, terus bagaimana agar tidak luntur warnanya ketika kita mencuci. Sesimpel itu loh, sesimpel usaha itu aja punya konten berupa microblog. Emang saat ini tuh lagi booming-boomingnya. Kalau dulu microblog tuh sebenarnya ada ya di Twitter, kalau nggak salah. Nah, tapi semakin hilang dan sekarang ke-up lagi gitu. Apa di masa pandemi ini ke-up lagi di Instagram gitu, dalam bentuk desain dan tulisan gitu. Gitu sih, itu yang paling banyak digemari orang, microblog. Dan aku lihat juga memang banyak yang akun microblog itu followersnya lumayan, interaksinya banyak, dan emang manfaatnya itu bagus. Kalau vektor ini sebenarnya kita main di visualnya ya, visual gambarnya gitu, untuk ya sekedar tulisan dikit aja, nasihat-nasihat dikit aja, dan ini bagus. Terserah. Kalau ilustrasi ini susah, kendalanya itu teman-teman. Jadi kalau mau buat itu perlu waktu yang lama. Jadi nggak bisa konsisten buat konten. Kalau microblog itu cenderung gampang karena cuma membutuhkan warna
membutuhkan warna background tulisan ya gitu, nggak perlu gambar susah-susah gitu. Kalau tadi itu saya ribetin gitu. Harusnya jarang banget ada microblog yang pakai ilustrasi seperti yang tadi saya ajarkan. Kebanyakan pada ambil di situs-situs download di ini ya, di Google kayak PNG download.id, terus PNG.tree dan lain sebagainya. FreePik bahkan Pixabay, Unsplash ya. Cuma sekedar itu aja. Jadi emang microblog itu gampang, bisa konsisten dalam konten daripada harus ilustrasi. Kecuali kalau teman-teman itu udah gampang, udah bisa banget gambar, nggak perlu berjam-jam buat gambar, sketsanya lah, coloringnya, shadingnya, finishingnya, itu nggak perlu lama, ya silahkan aja, sah-sah aja, itu bagus. Malah saya suka banget ya, saya suka banget kalau desainnya ilustrasi, karena saya desain juga ilustrasi, gitu. Kemudian apa nih? Tipografi juga bagus, teman-teman bisa lihat di Muslim Designer Community. Itu lebih ke tipografinya Muslim Designer. Ya, ini ya, Muslim Designer Community. Di sini juga sering menjadi referensi desain saya ya kalau bikin tipografi. Oke, nah seperti ini. Ini juga bagus teman-teman. Ini nggak terlalu ribet juga kayak ilustrasi. Kalau ilustrasi udah kelas tinggi ya. Kalau ini insya Allah lebih mudah daripada ilustrasi. Begitu, ini bisa dijadikan referensi untuk menggambar. Ini kan tinggal cari background di internet, terus tinggal ditambahin tulisan gitu kan ya. Oke, gitu aja. Apalagi nih? Suaranya Mas Rezal putus-putus ya? Atau di saya ya? Atau saya aja nih yang putus-putus? Oke, memang patah-patah. Ini dari Galang Ma'ruf ya, ada website yang media gambar ilustrasi yang kita bikin gambar Kak. Ini website ya, website yang menyediakan. Iya, ini FreePik. Coba teman-teman cari. FreePik, freepik.com, terus ya ini yang paling fenomenal sih FreePik. Tapi ini nggak gratis ya. Nggak gratis. Ini bayar. Ini bayar atau ada yang gratis tapi harus menyertakan atribusi gitu. Jadi kita harus menyertakan sumbernya ini dari mana. Ini kebanyakan jadi referensi saya juga dalam desain. Bagus-bagus ya desainnya. Ini bisa teman-teman jadikan referensi dalam membuat desain. Ilustrasi ya, ini seperti ini ya. Tinggal teman-teman pilih gambar ilustrasi apa, nanti muncul di sini. Atau di PNG juga ada. Apa ya, saya lupa namanya apa aja. Banyak sebenarnya ya. Situs-situs download gambar seperti itu. Atau sekadar cari referensi. Atau gini, kalau saya itu, misalkan nih, orang baca buku di perpustakaan gitu ya, ada buku, ada orang baca, itu saya cari aja ngasal orang baca buku di perpus, nanti kan kelihatan ya. Nanti kalau saya klik nanti banyak yang tidak menutup aurat. Oke, nah seperti itu kan. Nah nanti kita tinggal tracing ya, kita jadikan ilustrasi begitu. Oh, flat icon juga bisa teman-teman cari. Flat icon, terus Unsplash itu juga bisa. Oke, PNG3, flat icon, Unsplash, ini banyak ya dari rekomendasi teman-teman, itu bisa banget. Nih, dari Mbak Irma. Oke, saya kopasin ya Mbak Irma ya ke chat umum.
Oke, Pratikon, Unsplace. Oke, gitu ya. Bisa teman-teman cari lagi di situs-situs Instagram kayak gitu, juga banyak microblog yang ngasih saran cara mencari akun ini bahan-bahan desain gitu. Tuh icon X juga bisa. Teman-teman bisa di kolom chat tuh mungkin kalau punya rekomendasi buat jadi rekomendasi teman-teman yang lain, silakan. Ada pertanyaan lain mungkin dari Rezal? Duh, rak lebu. Suaraku masuk gak sih? Cek. Suara saya bisa terdengar? Masuk. Oh, oke. Sorry, sebenarnya ini saya matikan kamera yang nggak tahu ini karena sinyal atau mungkin HP saya sudah mulai panas ya ini karena kita bareng-bareng dengan semangat nyimak materinya dari Kak Fani ini karena waktu udah mulai malam juga jadi mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan sebelum kita lanjut ke pembacaan apa ini? Oh, saya akan membacakan beberapa keterangan untuk challenge-nya. Mungkin Kak Fani bisa memberikan penutup, kalimat penutup lah intinya, kesimpulan atau apa gitu. Silakan Kak. Udah tadi. Udah ya tadi atau kasih kalimat penutup. Intinya gini deh, tak tambahin ya. Semangat menyebarkan ini, semangat belajar desain ya terutama. Terus jangan lupa untuk disebarkan ke yang lain, diajarin juga yang lainnya. Karena emang saya seperti ini juga karena diajarin gitu. Karena diajarin dan saya juga mengajarkan orang lain dan emang bahkan kita itu akan senang gitu ketika yang kita ajarin itu ternyata lebih sukses dari kita. Kayak salah satunya itu ada di salah satu kelas yang saat ini sedang booming-boomingnya. Itu dulu kan bisa dibilang murid gitu ya, murid saya gitu. Suka tanya-tanya soal desain. Soal tanya-tanya kalau nggak tahu ini gimana caranya, ini gimana, itu gimana. Sekarang dia menjadi mentor saya sendiri gitu, mentor saya di kelas tersebut dan kelasnya itu udah ribuan orang yang ikut, berbayar sampai ratusan ribu dan lain sebagainya. Itu saya sangat senang sekali gitu, bukan sebagai saingan, bukan dijadikan sebagai saingan. Wah, nanti kalau saya mengajarkan orang lain, dia yang jadi lebih hebat itu gimana? Jadi saya kalah. Itu bukan seperti itu ya, teman-teman. Sepatutnya kita sebagai guru itu mengajarkan orang lain dan berharap bahwa orang yang kita ajarkan itu lebih pandai daripada kita gitu. Sehingga kita dapat pahalanya gitu. Insya Allah kita dapat pahala yang akan terus mengalir kepada kita gitu ketika yang kita ajarkan itu menggunakannya dengan sebaik-baiknya gitu. Gitu sih intinya dari saya. Intinya jangan patah semangat, terus pede gitu. Coba kita berani pede untuk menampakkan hasil desain kita gitu. Jangan didiemin aja gitu, karena itu sebagai bentuk apresiasi kepada diri kita sendiri ya. Karena dulu saya juga desain, ya udah desain saya saat itu saya merasa itu bagus. Tapi ternyata semakin kesini ternyata jelek banget. Tapi itu nggak apa-apa. Itu justru sebagai proses kita dalam belajar. Ketika kita berani untuk mengekspos diri kita, desain kita maksudnya, ya itu sebagai ya inilah intinya biar kita tuh belajar lebih baik lagi untuk menghasilkan desain yang lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Jadi intinya kadang orang menyerah ya, wah susah banget nih desain, nggak bisa-bisa. Ya intinya itu jangan sampai di situ doang gitu, karena emang belajar itu nggak ada yang gampang gitu. Kalau mau bisa ya teman-teman harus susah dulu gitu sih. Dan jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, luruskan niat tujuan kita desain itu apa, apakah untuk kemaksiatan atau untuk menebarkan kebermanfaatan. Begitu Mas Rezal. Oke. Terima kasih Kak Fani ya untuk penyampaiannya. Intinya adalah ya kita belajar itu kan nggak gampang ya. Jadi kita emang harus
tekun belajar termasuk di desain ini, Inkscape ini. Kemudian ketika kita bisa menguasai suatu hal itu ya memang sudah seharusnya kita untuk membagikan ilmu itu kepada teman-teman yang lainnya, dan ya kita harus meluruskan niat kita bahwa kita belajar ini untuk menebar kebermanfaatan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini ada challenge. Ini ada keterangan challenge. Nah ini challenge-nya itu diharapkan diikuti oleh semua peserta kelas desain kita pada malam hari ini. Ada 2 jenis challenge, yaitu challenge wajib dan challenge sunnah. Untuk yang wajib, semua peserta diharuskan membuat desain microblog yang sama seperti yang dibuat oleh pemateri sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jelas ya? Jadi ada challenge pertama itu challenge wajib, challenge wajib yaitu bikin microblog kayak yang tadi yang dicontohkan oleh Kak Fani Rizky, itu sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Kemudian ada challenge yang kedua itu challenge sunnahnya, tidak wajib tetapi berkesempatan untuk mendapatkan reward. Siap. Jadi challenge sunnah ini nanti ada beberapa yang dipilih ya untuk dapat reward. Challenge sunnahnya yaitu berupa desain microblog sesuai versi masing-masing, dibuat sekreatif mungkin, dan konten silakan buat sendiri atau mencari dari referensi lain. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu challenge wajibnya bikin microblog sesuai tadi yang dicontohkan oleh Kak Fani. Kemudian yang challenge sunnahnya membuat microblog yang versi masing-masing, dan kontennya atau isinya silakan dicari sendiri atau mencari referensi lain. Kemudian syarat ketentuannya yang pertama postingan desain di post di Instagram, kemudian di tag wajib tag IG @ldk.suka dan @faniriz_, FANYRIZ_. Kemudian ketentuan yang kedua, pada caption diberi nama lengkap karena untuk keperluan sertifikat. Jadi di captionnya diberi nama ya. Kemudian yang ketiga, batas uploadnya yaitu 1 minggu setelah pelatihan desain. Jadi pelatihan ini kelas desain ini kita laksanakan Selasa malam. Jadi waktu maksimal uploadnya sampai Selasa malam pekan depan, yaitu tanggal 7 September. Jadi Selasa malam 7 September itu waktu maksimal untuk mengumpulkan challenge wajib dan challenge sunnahnya. Nah, untuk tadi ada pertanyaan dari Kak Rendra, Kak, nggak persis nggak apa-apa Kak. Ya nanti lebih jelasnya silakan nanti ditanyakan di grup saja ya ini, karena ya nanti biar dijelaskan lagi oleh Kak Fani. Kalau kayaknya saya nggak tahu juga, soalnya ini tadi ketentuan yang buat panitia ya. Mungkin secara itu kontennya mungkin itu ya dari Kak Fani ya. Misalkan tulisannya itu kayak yang dicontohkan oleh Kak Fani. Kemudian mungkin ilustrasinya mungkin ya nanti. Mungkin kalau kalian teman-teman cowok kan mungkin pakai ilustrasi yang gambar cowok gitu mungkin. Nah, tapi lebih tepatnya nanti silakan ditanyakan di grup ya. Jadi grupnya dimanfaatkan untuk tanya-tanya, mumpung ada masternya itu ada Kak Fani di grup itu, dimanfaatkan semaksimal mungkin agar ya kita bareng-bareng bisa makin expert lah dalam desain kayak gini ya. Jelas kan ya? Jelas. Challenge yang pertama yaitu wajib bikin microblog sesuai dengan seperti yang dicontohkan oleh Kak Fani. Itu nanti syarat untuk mendapatkan sertifikat. Kemudian challenge sunnahnya bikin microblog sesuai versinya masing-masing, dan konten atau isinya silakan cari sendiri ya. Dan itu nanti bisa mendapatkan reward, akan berkesempatan untuk mendapatkan reward dari tim. Nah, kemudian syaratnya ketika posting harus tag ldk.suka dan @faniriz_ seperti yang ada di kolom chat. Kemudian di captionnya diberi nama lengkap, dan batas uploadnya yaitu 1 pekan, yaitu sampai Selasa pekan depan.
Ya, mungkin hanya ini ya terkait ketentuan challenge-nya. Lebih lanjut silakan ditanyakan di grup nanti. Oke, untuk selanjutnya kita ada sesi foto bersama. Ini mas-mas panitia ini nanti yang screenshot siapa ya? Cek. Kakak panitia. Ya. Aja nggak apa-apa. Oh ya. Dari